Baik, ini penamaan nukleotida, sedikit saya jelaskan. Tata cara nama nukleotida bisa kita mulai dari jumlah fosfat ya. Ini ada gugus fosfat yang menempel ke nukleosida. Kalau hanya ada satu gugus fosfat, maka kita katakan mono. Kalau ada dua, di, ada tiga, tri. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke gula pentosanya. Perhatikan juga, ini kan ada atom C ke-1, atom C ke-2, atom C ke-3, atom C ke-4. Gugus fosfat ini menempel di atom C nomor berapa? Kebetulan di contoh ini, gugus fosfat ini menempel pada atom C nomor 5. Satu lagi yang belum saya tulis di slide ini adalah jenis gulanya, gula pentosanya. Apakah jenis gulanya adalah gula ribosa atau gulanya deoksiribosa? Karena juga akan mempengaruhi penamaan. Ya, nanti kita belajar itu. Kemudian yang ini adalah basanya, jenis basanya. Teman-teman sudah belajar kalau ada 2 cincin berarti basa purin, kalau ada 1 cincin berarti basa pirimidin. Ya, apakah ini adenin atau guanin, teman-teman bisa lihat sendiri struktur yang tadi ada di PPT sebelumnya ya. Apakah ini masuknya adenin atau guanin ya. Jadi perhatikanlah fosfatnya jumlahnya berapa, menempel di atom C keberapa di gula pentosa, kemudian jenis gula pentosanya apa, ribosa atau deoksiribosa, dan jenis basanya purinkah atau pirimidin. Oke. Ingat kalau hanya gabungan gula pentosa dan basa, maka dikatakan nukleosida tanpa fosfat. Kalau dengan fosfat, maka nukleotida. Ya. Ini contohnya tadi ya, contoh gambar tadi. Kalau teman-teman lihat di PPT sebelumnya, ini basanya adalah basa purin, ya, basa purin. Sehingga kita katakan ini adalah nukleosida purin 5 monofosfat. Ya, kenapa? Karena memang ini adalah basa purin. Kalau dia belum kita sebut fosfatnya, maka kita katakan dia nukleosida, baru merupakan gabungan antara basa dengan gula pentosa. Kemudian kita sebut fosfatnya terpisah di belakang. Karena fosfatnya ini cuma satu, maka disebut monofosfat. Karena fosfatnya ini menempel pada atom C nomor 5 di gula pentosa, maka kita sebutkan dia 5 apostrof monofosfat. Ya. Nukleosida purin 5 monofosfat. Karena basanya basa purin. Oke. Ini contoh penamaan nukleosida di mana fosfatnya menempel pada atom C kelima di gula pentosa dan jumlah fosfatnya ada 3 sehingga disebut nukleosida 5 trifosfat. Nah, yang penting di teman-teman garis bawahi untuk penamaan, lihat dulu memang jenis gulanya. Apakah gulanya jenis ribosa ya, atau dia jenis deoksiribosa. Di PPT sebelumnya teman-teman sudah baca ya apa bedanya gula ribosa dengan gula deoksiribosa. Nah, kemudian perhatikan lagi jenis basanya. Kalau basanya adenin, maka untuk penamaan nukleosidanya tanpa fosfat ya, menjadi adenosin. Kalau kita gabung dengan fosfat, karena kebetulan di sini fosfatnya adalah trifosfat, dan semuanya memang menempel di atom C kelima, maka 5 ini boleh kita abaikan, langsung saja kita ikuti dengan nama trifosfat. Sehingga kalau nukleosidanya adenosin, menempel dengan 3 gugus fosfat di atom C kelima, bisa langsung kita sebut sebagai adenosin trifosfat, atau yang biasa disingkat ATP. Begitu pula dengan basa guanin, nukleosidanya adalah guanosin, menempel dengan trifosfat, langsung saja kita sebut sebagai guanosin trifosfat atau GTP. Dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini kalau bahasanya adalah ribosa ya. Ini akan membentuk ribonukleotida kalau bergabung gula ribosa tadi ya dengan basa dan juga dengan fosfat. Sedangkan untuk gula deoksiribosa, maka penamaannya tinggal kita tambahkan dengan istilah deoksi. Adenin karena basa adenin ya, karena dia menempelnya dengan gula deoksiribosa, maka nama nukleosidanya adalah deoksiadenosin. Jadi tinggal tambahkan saja kata deoksi, karena jenis gulanya adalah deoksiribosa. Fosfatnya tinggal mengikuti di belakang, sama ya, deoksiadenosin trifosfat atau DATP. Begitu pula dengan yang guanin, sitosin, dan timin. Jadi teman-teman juga di sini sekalian belajar ya, bahwasanya kalau untuk gula ribosa, untuk
nukleotida yang gulanya adalah ribosa. Jenis basannya yang biasa menempel adalah urasil. Sedangkan untuk nukleotida yang gula pentosanya adalah deoksiribosa, jenis basannya bukan urasil tapi berganti dengan timin. Nah, inilah cikal bakal kenapa RNA itu basanya urasil, sedangkan DNA ini basanya adalah timin. Karena ribonukleotida ini kan penyusun RNA, sedangkan deoksiribonukleotida adalah penyusun DNA.